أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin jemaah Masjid As-Salam yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kesehatan yang sempurna. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umur panjang. Diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara salah satu nikmat yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita juga telah dimudahkan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salat subuh secara berjemaah. Dan ini juga termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Karena hakikatnya orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki mereka melaksanakan salat subuh berjemaah di masjid, mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dibebaskan daripada sifat kemunafikan. Karena kenapa? Orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan dalam hatinya, mereka akan selalu merasa berat untuk bangun dan melaksanakan sholat subuh. Makanya dalam beberapa ucapan, jika ingin membedakan orang-orang munafik dan tidak, maka lihatlah sholat subuhnya. Dan Nabi SAW juga menyampaikan, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjemaah di masjid, maka dia berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seseorang, kata Nabi SAW, ketika dia melaksanakan sholat subuh secara berjemaah di masjid, maka hari itu dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang barangkali ketika seseorang di jalan harusnya terjadi musibah pada dia, tapi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak terjadi kepada dia suatu musibah tersebut. Ya. Ini diantara lindungan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat subuh berjemaah di masjid. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sungguh besar. Maka sewajibnya bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kajian kita sebelumnya atau pembahasan kita sebelumnya kita telah membahas tentang keutamaan tauhid, keutamaan menegakkan kalimat la ilaha illallah, memahami tentang konsekuensi kalimat tersebut. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kalimat ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala harus kita pahami konsekuensinya. Ketika kita mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, berarti di dalam kalimat tersebut terkandung penafian, meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah kita, meniadakan, menjauhkan seluruh bentuk sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengatakan la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Berarti doa kita tidak lagi kita berikan kepada selain Allah. Berarti ibadah kita tidak lagi kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kita tidak lagi kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita mengatakan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti di dalamnya terkandung penisbatan hanya kepada Allah kita berikan seluruh ibadah kita. Ya, ini konsekuensi ketika kita mengatakan la ilaha illallah. Dan inilah diantara sifatnya ahlut tauhid yang nanti kita akan sebutkan pembahasan selengkapnya juga pada pembahasan ini. Pembahasan kita sekarang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah kenapa kita harus takut kepada kesyirikan. Ya, kenapa kita harus takut dengan kesyirikan? Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya, syirik itu apa Bapak Ibu? Ya, syirik itu nggak suka sama teman, bukan ya? Ya, syirik itu adalah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal ibadah. Doanya kepada selain Allah, beribadahnya kepada selain Allah, tawakalnya kepada selain Allah, ini disebut dengan kesyirikan. Maka pembahasan kita pada kesempatan ini adalah kenapa kita harus takut terhadap dosa kesyirikan ini. Ya. Kenapa kita harus takut terhadap dosa kesyirikan ini? Saya ingin satu jawaban, siapa yang bisa? Kenapa kita harus takut terhadap dosa kesyirikan ini? Kenapa kita nggak membahas? Kenapa sih kita nggak takut dengan dosa zina misalnya? Kenapa kita nggak takut saja dengan dosa mencuri, dosa merampok, atau dosa-dosa yang lainnya? Kenapa kita lebih membahas tentang kenapa kita harus takut terhadap dosa kesyirikan? Kenapa jemaah? Ya? Ya. Masya Allah. Ada lagi? Tadi udah dosanya tidak diampuni. Kemudian amal ibadahnya bisa jadi tertolak karena kesyirikan. Ada lagi? Ya? Kekal di neraka. Ada lagi? Ya, berarti udah bisa semua, gak usah kita bahas. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi beberapa jawaban tadi sudah disebutkan. Yang pertama, dosa kesyirikan ini adalah termasuk dosa yang paling besar dosanya. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya dosa kesyirikan ini adalah induknya daripada segala dosa. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-116.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-116, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunannya kepada orang-orang yang melakukan dosa selain daripada kesyirikan. Berarti ada dua dosa di sini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang pertama adalah dosa kesyirikan. Dan dosa kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dosa yang kedua, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan selain daripada kesyirikan. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa dosa kesyirikan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dosa-dosa yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Ya? Baik. Dosa kesyirikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena merebut hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dosa kesyirikan ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang melakukan kesyirikan telah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang melakukan dosa selain daripada kesyirikan, ini terhitungnya adalah menzalimi diri saja. Menzalimi diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya manusia kadang melakukan salah dan tidak. Maka ketika seseorang melakukan kesalahan dan dia bertaubat, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Adapun orang-orang yang melakukan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan menutup pintu kepada mereka karena telah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya ibadah diserahkan kepada Allah, malah dia beribadah kepada selain Allah. Yang harusnya dia berdoa kepada Allah, malah berdoa kepada selain Allah. Yang harusnya dia bertawakal kepada Allah, malah bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena besar sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin hamba-hambanya mengambil hak Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Karena di pembahasan sebelumnya kita telah menyebutkan semua ibadah yang kita laksanakan, kita juga telah berjanji. Bahkan dalam sholat kita telah mengulangi, ya, telah membaca, bahkan telah menyebutkan berulang-ulang dalam setiap sholat kita. Apa yang kita ucapkan? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sholatku, ya, sesembelihanku, kemudian wa nusuki wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Tuhan semesta alam. Dan itu yang sering kita baca, yang sering kita ucapkan. Kita telah mengatakan sesungguhnya salatku, berarti semua ibadah-ibadah yang kita laksanakan, semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, sesembelihanku, ya, kemudian hidupku, matiku, aku serahkan kepada Rabb pencipta alam semesta ini. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melakukan kesyirikan itu tidak diampuni dosanya, karena mereka telah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kenapa kita harus takut dengan dosa kesyirikan ini? Karena dosa kesyirikan termasuk daripada
dosa yang paling besar dosanya di hadapan Allah, dan tidak akan diampuni dosanya kalau dia meninggal dalam keadaan masih melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kedua, kalau tadi yang pertama apa? Dosa kesyirikan ini termasuk dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni dosanya kalau dia meninggal di atas kesyirikan. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus takut dengan dosa kesyirikan ini? Karena dia dapat menghapus seluruh amalan seorang hamba. Karena dia bisa menghapus amalan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zumar, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, menyembah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah, siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad habita amaluh, maka dia telah membatalkan semua amalan-amalannya. Puasanya, salatnya, hajinya, ini kata para ulama tidak lagi bermanfaat jika dia melakukan kesyirikan. Karena bagaimana amalannya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia masih menyembah dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan. Karena seorang ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan fad'ullaha mukhlishina lahuddin, mintalah, berdoalah, ibadalah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah. Semua ibadah yang kita laksanakan Allah perintahkan, kita niatkan, kita ikhlaskan hanya kepada Allah. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi orang yang meminta, berdoa, bertawakal kepada selain Allah, Allah hapus semua amalannya. Ini diantara kerugian orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa-dosanya tidak semua amalannya, amal solehnya, kebaikan-kebaikannya ini dihapus dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang dasar tujuannya bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika orang tersebut meninggal dalam keadaan dia menyekutukan Allah, Allah telah menyediakan siksaannya yang sangat berat di dalam api neraka. Ya, tidak main-main Allah Subhanahu wa taala mengancam. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu man yusyrik billah faqad harrama alaihil jannah. Siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala akan diharamkan surga baginya. Kemudian yang kedua, wa ma'wahun nar, maka tempat kembalinya adalah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup pintu surganya lalu menyediakan dan membuka selebar-lebarnya pintu neraka bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kenapa Bapak Ibu? Ya karena memang hakikat ibadah yang dia lakukan bukan untuk Allah. Seandainya dia ikhlaskan dan dia mengharap pahala dari Allah, mengharap ridha Allah dalam ibadahnya, Allah akan bukakan pintu surganya. Akan tetapi ibadahnya, salatnya, puasanya, kemudian berkurbannya dan ibadah-ibadah yang lainnya tidak diserahkan kepada Allah, maka bagaimana bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara hal-hal yang perlu kita ingat. Kenapa kita harus takut dengan kesyirikan? Karena dosanya yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Siapa Nabi Ibrahim Bapak Ibu? Ada yang tahu siapa Nabi Ibrahim? Ya.
Kalau kita sebutkan Nabi Ibrahim, yang terbayang di benak kita itu apa? Ya, bapaknya para nabi. Kemudian apa lagi? Ya, bapaknya Ismail. Ya, bapaknya Ishak. Kemudian apa lagi? Apa yang kita kenal dengan Nabi Ibrahim? Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan beliau itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Apa sebab yang membuat Allah Subhanahu wa taala ini sampai menisbatkan Nabi Ibrahim ini adalah kekasihnya Allah? Pasti ada amalannya, pasti ada keutamaannya. Kenapa tidak nabi-nabi yang lain saja? Kenapa harus dipilih Nabi Ibrahim? Pasti ada sebabnya. Kenapa? Ya, iya, karena diantara sifat beliau adalah karena beliau ini memiliki sifat ahlu tauhid. Sifat ahlu tauhid yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki sifat hanif. Apa itu hanif? Lebih condong kepada kebaikan. Maka di setiap apa yang beliau lakukan, maka beliau menyandarkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat beliau kecil, beliau selalu berharap untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditampakkan bulan, beliau menyangka ini adalah Tuhan saya. Tetapi ketika bulan tersebut hilang, beliau mengatakan Tuhan itu enggak mungkin hilang. Muncul lagi matahari yang lebih terang, lebih bersinar, lebih besar, wah ini Tuhan saya. Kemudian setelah matahari itu hilang, kata dia ini bukan Tuhan yang sering menghilang seperti ini. Ya. Kemudian sampai di umur beliau dewasa, beliau diberikan keutamaan hati yang bersih, yang hanya ingin beribadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mengajak kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini. Tapi apa kata kaumnya? Minggir wahai Ibrahim, kami tidak perlu engkau. Sampai suatu ketika Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kebiasaan orang-orang pada saat itu apa? Mereka kebiasaannya menyembah berhala dan menyembah patung. Patung-patung yang mereka sembah ini sangat banyak sekali. Lalu datanglah Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan semua patung yang mereka sembah dan disisakan satu patung. Lalu di pagi harinya mereka datang, ini siapa ini yang menghancurkan patung-patung kami? Dan Nabi Ibrahim pada saat itu ada di situ. Pemuka kaumnya bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, kata mereka, wahai Ibrahim, anta fa'alta bi alihatina? Apakah engkau yang melakukan ini, menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Jadi yang mereka anggap patung-patung tersebut adalah Tuhan-Tuhan mereka. Apakah engkau yang menghancurkan patung-patung ini wahai Ibrahim? Engkaulah yang telah membiarkan Tuhan-Tuhan kami seperti ini. Lalu apa jawaban Nabi Ibrahim alaihi salam? Bal fa'alahu kabiruhum. Bukan saya yang melakukannya, tapi yang paling besar inilah yang menghancurkan, katanya. Lalu orang-orang tersebut berpikir, bagaimana bisa wahai Ibrahim? Ini adalah patung yang tidak bisa berkata dan tidak bisa bergerak. Lalu apa jawaban Nabi Ibrahim? Lalu kenapa kalian sembah? Dia tidak bisa berkata, tidak bisa mendengar, bahkan tidak bisa melakukan apa-apa. Tanya aja sama patung ini, siapa yang menghancurkannya? Lalu mereka pun bingung. Ini diantara kecerdasan Nabi Ibrahim alaihi salam yang membuat orang-orang pada saat itu berpikir, ini apa kata mereka? Apa yang dikatakan Ibrahim ini benar juga. Tetapi karena di antara mereka pada saat itu khawatir. Pertama, pemimpin kaum ini dijauhi oleh kaum-kaumnya. Kemudian orang-orang pada saat itu khawatir dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, makanya tidak ada yang berani. Sampai akhirnya mereka berinisiatif untuk membunuh Nabi Ibrahim dan dilemparkan kepada api yang dinyalakan selama 3 hari. Ya, subhanallah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Allah mengatakan kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan berikanlah keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam.
Ini diantara sifat yang terdapat pada Nabi Ibrahim alaihi salam karena ditanamkan tauhid dalam hatinya. Orang-orang yang senantiasa menjauhi daripada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan sifat hanif dalam dirinya. Condong kepada kebaikan, condong kepada tauhid. Karena sedikit saja seseorang tersebut dia memberikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan hilang daripada tauhidnya. Misal saja dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan terkikis daripada sifat hanifnya. Dia berdoa kepada selain Allah, nanti tidak akan ada lagi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meminta bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya pernah bertanya kepada beberapa orang di kampung saya. Itu biasa kalau anak kecil dipakaikan jimat. Ya, jimat. Saya tanya kepada mereka, Pak, ini kenapa anaknya dipakaikan jimat seperti ini? Ini untuk menangkal dari segala jenis bahaya. Jadi kalau ada bahaya nanti yang akan datang kepada dia, maka akan dipangkal atau akan terhindarkan daripada jimat-jimat inilah nanti yang akan melindunginya. Subhanallah. Orang yang seperti ini dijauhkan rasa takutnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan dia lebih bertawakal kepada jimatnya. Maka akan terkikis daripada sifat tauhidnya, tidak lagi takut kepada Allah, tidak lagi berharap kepada Allah, tidak lagi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dijadikan benda-benda, dijadikan apa segala yang mereka tawakal kepadanya. Padahal sebaik-baiknya pelindung adalah Allah. Sebaik-baiknya yang maha melindungi, yang maha memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menjadikan benda-benda ini sebagai pelindung mereka, maka hilanglah daripada ketakutan dan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara bahayanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jangan sekali-kali kita membiasakan daripada sedikit saja kita bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dihindarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Tidak memasukkan sedikit pun rasa tawakalnya kepada selain Allah. Bahkan ketika seluruh kaumnya, seluruh orang-orang yang pada saat itu, seluruh negeri berkumpul untuk memberikan kemudaratannya, bahkan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyandarkan, ya Allah, tidak ada lagi pelindung kecuali Engkau wahai Allah. Tidak ada lagi penolong kecuali Engkau wahai Allah. Ya, ini diantara sifatnya ahlu tauhid. Tapi walaupun begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim paling takut daripada sifat kesyirikan. Sedangkan tadi kita sebutkan beliau adalah ahli tauhid yang khawatir akan tauhidnya terganggu. Tapi walaupun begitu Nabi Ibrahim alaihi salam termasuk daripada orang yang paling khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ibrahim ayat ke-35. Allah abadikan tentang kekhawatiran Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Apa kata dia? Wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Allah abadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk dijauhkan, untuk dihindarkan daripada menyembah berhala dan terjerumus ke dalam kesyirikan. Nabiullah Ibrahim, kekasih Allah yang Allah Subhanahu wa taala jamin dalam hatinya dijauhkan daripada sifat-sifat kesyirikan, akan tetapi dia masih takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita telah merasa aman? Apakah kita telah merasa bahwasanya diri kita, saya sudah jauh daripada kesyirikan, sehingga kita tidak butuh lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak butuh lagi untuk menyandarkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini Nabiullah Ibrahim. Dan kita tahu Nabiullah Ibrahim ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan tauhidnya sungguh luar biasa. Akan tetapi yang paling khawatir juga terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
untuk kita dijauhkan daripada kesyirikan. Baik kesyirikan itu yang nampak di depan kita ataupun kesyirikan yang tidak kita rasakan. Seperti apa kesyirikan yang tidak bisa kita rasakan? Kesyirikan hati yang tidak nampak di mata kita. Bertawakal kepada selain Allah. Ya. Kemudian berharap kepada selain Allah. Takut kepada selain Allah. Ini diantara bentuk-bentuk kesyirikan yang tidak nampak. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika ma la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada kesyirikan yang pertama, kesyirikan yang tidak saya ketahui. Kemudian yang kedua, dan juga daripada kesyirikan yang nampak. Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW mengajarkan doa-doa seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita merasa aman. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama tadi adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak bisa menjamin kita apakah hari ini kita masih berdiri tegak di atas tauhid ataukah besok malah kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka yang pertama adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah untuk senantiasa hati-hati kita diteguhkan di atas tauhid, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka akan menghalalkan segala cara untuk menjerumuskan orang-orang supaya bisa menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di awal pertemuan kita telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang paling pertama sekali menyembah kepada berhala-berhala, orang-orang yang paling pertama sekali menyembah kepada selain Allah itu sebabnya kenapa? Sebabnya karena mereka diganggu oleh jin, diganggu oleh iblis, yang pada dasarnya mereka sebenarnya tidak ingin menyembah. Ya. Dan kita kisahkan di zaman Nabi Nuh alaihi salam ini terdapat 5 orang yang sangat soleh sekali, yang sangat taat beribadah kepada Allah. Ini di zamannya Nabi siapa? Nabi Nuh. 5 orang ini sangat dicintai sekali oleh kaumnya. Ya mungkin kalau di zaman kita sekarang ini, orang-orang yang soleh seperti ini sangat dicintai sekali karena akhlaknya yang mulia, kemudian kepribadiannya dan juga ketaatannya mereka kepada Allah. 5 orang soleh. Lalu wafatlah 5-nya ini. Ya, semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang dekat. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan yang kelima dalam waktu yang berdekatan, sehingga membuat orang-orang pada saat itu apa? Membuat orang-orang pada saat itu bersedih. Membuat orang-orang pada saat itu seakan-akan mereka kehilangan daripada sosok panutannya. Lalu pada saat mereka meninggal dunia, ada ide dari sebagian mereka mengatakan, untuk mengenang mereka kita buatkan saja patung-patungnya. Untuk mengenang mereka kita buatkan saja patung-patungnya. Lalu dibuatkanlah kelima patung orang-orang soleh tersebut. Ya. Akhirnya setelah mereka membuat patung tersebut, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tujuannya untuk disembah atau tidak? Tidak, hanya untuk dikenang, karena mereka merasa kehilangan sekali. Lalu suatu ketika, generasi pertama yang membangun patung ini mulai sedikit-sedikit diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah generasi setelahnya. Dan generasi setelahnya tidak dikasih tahu ini patung untuk dikenang. Akhirnya apa? Mereka datang meminta kepada patung ini karena orang-orang soleh kata mereka. Akhirnya berdoalah kepada patung tersebut. Akhirnya memintalah kepada patung tersebut sampai akhirnya mereka sujud dan menyembah kepada patung tersebut. Ya. Karena iblis laknatullahi alaih menghiasi amalan-amalan mereka, padahal amalan tersebut hakikatnya buruk, tapi seakan-akan indah ketika melakukan keburukan tersebut. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh. Dan kita tahu dakwahnya Nabi Nuh berapa tahun untuk mendakwakan mereka? 950 tahun hanya mendakwakan mereka yang menyembah kepada selain Allah. Kalau sudah seperti itu akan susah. Karena kenapa? Karena dihiasi amalan-amalan mereka.
950 tahun bukan waktu yang sedikit. Bahkan di antara mereka sedikit sekali yang sadar akan keburukannya. Makanya jangan sekali-kali kita menghiasi amalan kita dengan kesyirikan. Karena kalau sudah masuk, maka akan hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, manusia yang paling mulia dengan tauhidnya, juga merasa takut akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka itu yang pertama tadi, kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Berusaha mempelajari dan menghindarkan diri daripada bentuk-bentuk kesyirikan. Dan insya Allah nanti setelah bab ini kita akan menyebutkan tentang berbagai macam bentuk amalan-amalan yang bisa mendatangkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya nanti insya Allah kita akan menyebutkan sedikit-sedikit supaya bisa kita, ini termasuk amalan yang bagian daripada mendatangkan kesyirikan kepada Allah, sehingga bisa bagi kita untuk menghindarkan diri daripada bentuk-bentuk kesyirikan tersebut. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang paling aku khawatirkan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirkul asghar. Kalian terjerumus ke dalam kesyirikan yang kecil. Karena mungkin pada saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kesyirikan yang besar mungkin mereka sudah mengenal. Karena kan di masa jahiliyahnya mereka sudah melewati itu. Ya, sebagian para sahabat ada yang menyembah patung. Bahkan Umar itu membuat patung dari kue. Kalau dia lapar, dia cubit telinganya lalu makan. Ya, ini di masa jahiliyahnya mereka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, dan sekarang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian asyirkul asghar. Terjerumus ke dalam kesyirikan yang kecil. Ya. Dan ini yang paling Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan. Berarti bukan hanya sekedar kesyirikan yang besar yang perlu kita khawatirkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi apa? Yang lebih kita khawatirkan, kalau mungkin kesyirikan yang besar kita nampak, nggak boleh berdoa kepada pohon, nggak boleh menyembah kepada patung, dan nggak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin bagi kita, oh iya saya tahu. Akan tetapi yang perlu dikhawatirkan dan yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang itu adalah terjerumus ke dalam kesyirikan yang kecil. Kemudian para sahabat bertanya, ya, fasu'il anhu faqal, wahai Rasulullah, kesyirikan yang kecil itu apa? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala ar-riya. Kesyirikan yang kecil itu adalah riya. Apa itu riya? Apa itu riya? Riya itu pengen dilihat, ya. Berasal dari kata ra'a, melihat. Sehingga riya itu kata para ulama, dia beribadah ingin dilihat ataupun ingin dikatakan ataupun ingin diberikan pujian daripada amalan-amalannya tersebut. Ya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini kata para ulama, ar-riya'u an ya'mal yarahun nas. Dia beramal dengan amalannya tersebut ingin dilihat oleh manusia, la lillah, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan zahirnya riya ini adalah di antara bentuk yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam khawatirkan menimpa seseorang. Karena kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan amalan tersebut? Karena tidak nampak. Barangkali seseorang itu sholat bersama kita satu shaf yang sama, akan tetapi kalau niatnya beda, maka ini membatalkan amalannya. Dan riya ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada pembatal amalan
yang dilakukan oleh seseorang. Karena kita kan dituntut untuk mengikhlaskan semua ibadah kita kepada Allah, tapi ketika seseorang tersebut riya, maka amalan-amalan yang dikerjakan itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedekahnya untuk dikatakan sebagai orang yang dermawan. Ya. Jadi sengaja dia infakkan hartanya supaya dilihat oleh orang lain. Ini loh harta yang saya infakkan. Sehingga dia mengharapkan pujian. Salatnya ketika dilihat oleh orang lain dia perbagus. Nah, ini namanya riya. Tapi ketika salatnya sendiri, salatnya yang penting jadi, khusyuknya enggak ada. Tapi ketika dia salat bersama orang lain dia perbagus dengan tujuan apa? Supaya dikatakan, oh masya Allah ya, ternyata dia salatnya khusyuk. Ya. Dan diantara bentuk amalan-amalan yang lainnya yang dia mengharapkan pujian dan untuk dilihat oleh orang lain. Maka ini amalan yang perlu kita khawatirkan juga. Bukan hanya sekedar kesyirikan yang besar, tetapi juga adalah kesyirikan yang kecil, yaitu riya. Dan juga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Ada dua bentuk amalan itu untuk dilihat. Jadi kalau kita mengharapkan untuk dilihat saja, misalnya untuk memberikan contoh kepada orang lain, maka ini tidak termasuk riya. Contoh misalnya, saya memperagakan sholat di depan, tapi bukan untuk ingin dilihat dan dipuji, tapi untuk memberikan contoh, misalnya seperti ini loh sholat yang benar, atau ingin mengajarkan kepada orang lain tentang tuntunan yang baik, gitu. Maka ini bukan termasuk riya, karena tujuannya adalah untuk mengajarkan. Nah, yang terlarang adalah ingin dilihat sekaligus ingin dipuji daripada amalannya. Nah, ini yang terlarang. Sedekahnya ingin dipuji. Ya. Dan juga temannya daripada riya ini apa? Sum'ah. Ya, ini dua hal yang beriringan sebenarnya. Riya dan sum'ah. Riya itu ingin dilihat dan ingin dipuji. Sum'ah itu amalannya ingin diperdengarkan kepada orang lain. Ya, jadi habis beramal dia ceritakan, masya Allah tadi malam saya sholat tahajud loh 12 rakaat. Habis beramal dia ceritakan lagi, ini namanya sum'ah. Dan ini 1-2 membatalkan amalan yang dikerjakannya tersebut. Ya. Kemarin saya infaknya 1 miliar loh, kamu berapa? Nah, ini namanya ingin memperdengarkan amalannya. Kenapa harus diceritakan? Sedangkan Nabi SAW menuntut kita untuk apa? Menyembunyikan amalan tersebut supaya menjadi pahala dan tabungan kita di akhirat. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang tahu amalan-amalan kita. Tidak perlu kita ceritakan kepada orang lain. Ya. Kemarin saya habis memberi makan 120 fakir. Ya. Nah, ini diceritakan. Maka tidak boleh seperti ini karena membatalkan amalan-amalan yang dikerjakannya. Nah, maka ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga ada 2 hal yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan riya ini, mana yang menjadi pembatal amalan dan mana yang tidak. Yang pertama, yang membatalkan seluruh amalannya. Kalau memang dia niatkan dari awal untuk mendapatkan pujian dari orang lain, maka ini tidak mendapatkan pahala dari amalan yang dia kerjakan. Ya. Jadi memang dari awal dia melakukan amal ibadah tersebut memang niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia berdiri sholat itu karena melihat ada ustadznya misalnya. Ada ustadzkah? Harus khusyuk di depan ustadz. Nah, berarti dia meniatkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya hanya untuk dilihat dan dipuji oleh ustadznya misalnya. Atau misalnya ada tetangganya, wah saya mau infak, mumpung ada tetangga biar dia lihat. Nah, ini memang niatnya dari awal sudah tidak ikhlas, tapi untuk mendapatkan pujian, maka kata para ulama, inilah yang bisa membatalkan amalan seluruhnya. Yang kedua, yang tidak membatalkan. Dia dari awal itu sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia keluarkan hartanya, saya infak ini lillahi taala, lalu dia infakkan. Tiba-tiba dilihat oleh orang lain, terbetiklah di tengah perjalanannya dia untuk menginfakkan harta tersebut, terbetik niat untuk dipuji. Aduh, ingin dipuji. Kemudian dia menepis. Enggak, saya niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sempat terbetik keinginan untuk dipuji daripada amalannya, lalu dia menyingkirkan niat untuk dipuji tersebut, maka ini tidak berpengaruh kepada amalannya tersebut. Atau misalnya ketika dia sholat, Allahu Akbar, dalam keadaan sendiri, lalu tiba-tiba masuklah orang, tiba-tiba ada terbetik ingin dipuji daripada sholatnya, lalu dia menepis niat jahat tersebut, maka ini tidak mempengaruhi amal ibadahnya tersebut. Ya, jadi ada beda yang disebutkan oleh para ulama, kalau niatnya memang dari awal itu sudah niatnya untuk dipuji dan ingin diperdengarkan daripada amalan-amalannya tersebut, maka inilah yang membatalkan amal ibadahnya. Akan tetapi kalau memang dia dari awal dibangun amalannya di atas keikhlasan, dibangun di atas dasar keikhlasan karena Allah, lalu di tengah perjalanannya terbetik niat untuk dipuji. Biasanya ada seperti itu. Ya, di tengah perjalanan dia melakukan kebaikan, tiba-tiba ingin dipuji atau ada yang memuji, lalu dia menepis ya daripada niat jahatnya tersebut atau niat riaknya tersebut, maka ini tidak mempengaruhi amalannya, tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalannya tersebut. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar kesyirikan yang besar yang wajib juga kita khawatirkan dan wajib kita takut dengannya, tapi juga yang paling penting adalah kesyirikan yang kecil. Ini kita sampai jam berapa? Udah syuruk ya? Baik, insyaallah kita buka tanya jawab beberapa sebelum kita syuruk. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Enggak ada? Atau saya yang bertanya? Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Ya, beda-beda tipis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang tadi kita sampaikan, kalau suatu amalan tersebut ya niatnya ingin memotivasi orang lain, maka ini tidak masalah. Ya, karena Nabi pun sering melakukan hal-hal tersebut, memotivasi sahabat berdasarkan perbuatannya. Seperti halnya Nabi SAW mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Lalu Nabi SAW berdiri dan melaksanakan salat. Tujuannya apa? Bukan untuk dilihat dan dipuji, tapi untuk mengajarkan kepada para sahabat daripada amalan salat tersebut. Nah, yang jadi masalah adalah ketika motivasi itu terkadang terselip mengharap untuk dipuji. Ya, contohnya misalnya seperti tadi kita memberikan infak, tetapi tertera dalam nama kita itu, apalagi dengan nominalnya yang besar, ada harapan, masya Allah ya. Nah, ini kalau sampai takjub, beda lagi nanti, namanya ujub. Ya,
berbangga dengan amalannya. Ya, jadi ini amalan hati semua. Ria, ingin dipuji. Kemudian kalau kita takjub dengan amalan kita, ini namanya ujub. Ya, sedangkan kita tidak boleh takjub walaupun amalan kita besar. Ya. Maka bagaimana caranya? Kalau misalnya dalam hal infak, maka sebaiknya nama itu tidak disebutkan. Ya, bisa dengan hamba Allah atau bisa dengan fulan dan seterusnya, supaya tertutupi daripada keinginan untuk dipuji. Ya, bukan kita misalnya hati kita terbuat dari kaca, sebening kaca, enggak. Karena rawan sekali ketika kita sedikit saja disanjung, sedikit saja diberikan pujian, itu langsung kayak Masya Allah saya yang paling baik. Enggak. Jadi benar-benar kita menjadikan sebab supaya tidak mendapatkan pujian tersebut. Jadi bisa dengan disamarkan namanya. Misalnya Masya Allah Abdullah Fulan, sehingga membuat orang lain tidak memuji secara langsung. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ini diantara wasilahnya. Ya, jadi diantara wasilahnya adalah kita dengan menyamarkan namanya. Ya, karena ini rawan sekali untuk kita terjerumus ke dalam riya tersebut dan sum'ah. Maka ditutup aksesnya supaya kita bisa tenang dan tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Karena kalau misalnya di situ kita tertera nama kita, misalnya Fulan, ya, diterterakan nama kita, semua orang yang melihat, lalu ada orang yang memuji sehingga membuat kita takjub dengan amalan kita, ini juga tidak baik. Sama seperti halnya orang yang umroh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berfoto-foto boleh apa tidak sedang umroh? Foto-foto boleh nggak saat umroh? Boleh, nggak ada larangan. Tetapi itu adalah wasilah untuk kita mendapatkan apa? Pujian. Apalagi foto depan Ka'bah kemudian upload, apa yang dia tuju? Pujian. Maka dihindari daripada akses yang mengantarkan kita daripada sikap ingin dipuji. Ya. Kadang sebagian kita kan hatinya nggak kuat, sedikit dipuji itu langsung Masya Allah, ya, langsung keluar ya, langsung keluar daripada ujubnya. Ya, ini karena hatinya nggak kuat dengan pujian. Maka dibatasi akses-akses seperti itu. Walaupun awalnya atau amalan tersebut boleh dilakukan, ya misalnya seperti tadi sedekah, boleh nggak kita nulis nama kita? Boleh saja. Kalau hati kita kuat dari pujian sebenarnya nggak masalah. Tapi kan kita menutup akses supaya apa? Supaya kita bisa membatasi diri kita daripada pujian-pujian yang masuk. Terjadilah riya nanti, ujub nanti, sum'ah nanti. Jadi amalannya nggak bagus karena tercampur daripada noda-noda dosa-dosa tadi. Maka sebaiknya tidak kita tulis untuk membatasi daripada hal-hal tersebut. Seperti halnya juga tadi disebutkan memotivasi untuk orang sholat tahajud. Udah jam 3 nih, yuk kita tahajud. Maka yang paling pertama adalah sebelum kita memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan, maka kita tanamkan keikhlasan terlebih dahulu. Saya melakukan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Kalaupun nanti ada pujian yang datang, Masya Allah ya, kamu jam 3 udah bangun, lalu kita tepis daripada pujian tersebut, kita tepis untuk mengharapkan pujian dari orang lain, maka ini tidak mempengaruhi amalan kita dan kita tetap mendapatkan pahala di sisi Allah. Yang penting awalnya tadi kita sudah niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di tengah perjalanan pun akhirnya ada orang yang muji, maka pujian ini pun kalau kita tepis ya dengan terus mengharapkan pahala dari Allah, maka tidak mempengaruhi pujian-pujian tersebut. Lebih kurang seperti itu. Baik, mungkin kita cukupkan insyaallah. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita dan juga bisa menjauhkan kita daripada dosa-dosa kesyirikan, baik yang nampak di depan kita maupun yang tidak nampak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan senantiasa menjaga kita daripada dosa-dosa yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.